Untuk acara inti yang akan disampaikan oleh dai kecil kita yaitu Ananda Wildan. Untuk Ananda Wildan kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ngantuk sedaya Bu? Mboten. Ngantuk kabeh rek? Kula maju wis oleh karen-karen, ibarat daging kari belunge tok. Tapi masih yo belum enake disep-sep. Nggih napa mboten? Nggih. Sum-sume niku sing gare nikmat, nggih napa mboten? Nggih. Wow, isi-isine daginge dipendet wonten qiraat. Terus wonten asrokolan, nggih. Terus sakderenge kula maju wonten DAA ngale nang Kunir. Dangdut Akademi Al Azmi nggih. Dadi kula maju wis kari ngantuk-ngantuk etok. Tak ulangi maneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-temanku semua yang menjawab salam saya doakan mudah-mudahan jadi Bu Menteri. Tak gelem. Kene aku dhewe sing amin. Untuk teman-teman yang menjawab salam saya doakan mudah-mudahan jadi presiden. Amin. Lah dadi presiden gelem. Untuk ibu-ibu yang menjawab salam saya doakan mudah-mudahan dompetnya masih tebel. Amin ngoten Bu. Niki ndongakno. Ibu-ibu yang menjawab salam saya mudah-mudahan kreditane lunas kabeh. Amin. Ibu-ibu yang menjawab salam saya mudah-mudahan bapak-bapaknya yang masih mau kawin lagi wurung. Amin. Amin. Makanya jawab sing banter sing kompak nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum alaihi. Bu, tulungi MC ne saaken rek Alam. krungu kabar orang sepelit-pelitnya orang adalah ketika ada nama Rasulullah tetapi yang mendengar tidak menjawab. Dadi sing gak medhit karo MC neto. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih Bu. Rek, gelem dadi wong medhit? Boten. Saya ulangi lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdur rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli sallim alaihi wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang terhormat para alim ulama, para dewan asatidz beserta wali murid yang dimuliakan Allah, dan tak lupa teman-temanku yang berbahagia. Puji syukur, alhamdulillah
kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan nikmatnya lah kita dapat bertemu, bertatap muka untuk menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Ndak jawab maneh. Saya ulangi lagi, untuk menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Allahumma shalli alaihi, yang bertempat di TPQ Al Azmi. Wah, kalau dilihat dari namanya Al Azmi, dari kata azam, artinya tekad, kecerdasan. Jadi semoga santri-santri TPQ Al Azmi ini memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi. Amin. Amin ya Rabbal Memiliki alamin. tekad yang tinggi Amin. untuk mendegakkan panji-panji Allah sesuai dalam Al-Qur'an, fa in azamta fatawakkal 'ala Allah. Dan ketika kamu sudah bertekad, maka tawakallah kepada Allah. Amin ya Rabbal Alamin. alamin. Kedua kalinya salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Assalamualaikum. yang telah membawa umatnya dari zaman onta menuju zaman Toyota. Betul? Betul. Dari zaman kurma menuju zaman Malkis Roma, dari zaman Siti Khadijah sampai zaman Siti Nurhaliza, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum. Sebelum saya masuk ke tema, ada pembenahan sedikit mengenai nama saya. Yang namanya Wildan berarti laki-laki. Saya pakai kerudung kok Wildan. Kenapa saya membetulkan nama saya? Ya mungkin iso dipek mantu wong kene. Nggih. Guyon. Nama saya Wildana Rahmah. Sinten? Wildana Rahmah. Nah, tepang sedaya pun. Dereng. Boh, dereng. Nanti kalau kepingin kenalan lebih lanjut ke rumah saya. Nggih. Nggih. Hadirin, sebelum mulai ngaji, tadi kan sudah ngantuk. Saya mau tanya, saya berdiri di sini ini pengen waktu berapa jam? Setengah jam sanggup? Sak jam sanggup? Sanggup nggih? Sanggup. 2 jam sanggup? Sanggup. Sampai subuh sanggup? Oh, mati kabeh. Nggih, nanti di akhir pidato saya yang mendengarkan saya kasih kuis, yang benar dapat hadiah. Oke? Oke. Siap semua? Siap kabere? Siap. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum. Hadirin teman-temanku yang berbahagia, Rasulullah lahir tanggal berapa, Rek? Tanggal 12. 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Tahun? Kenapa disebut tahun gajah? Bagus. Karena dulu masa Rasulullah lahir ada penyerangan Raja Abraha, pasukan gajah yang menyerang Ka'bah untuk menghancurkan Ka'bah. Karena apa? Karena waktu itu Ka'bah sebagai pusat perdagangan teramai di Jazirah Arab. Jadi Raja Abraha iri ingin menghancurkan Ka'bah agar bangunannya tidak ada yang menandingi. Tapi berkat kelahiran Rasulullah, untuk memuliakan Rasulullah, maka Allah menurunkan pasukan burung ababil dan diabadikan dalam surat Al-Fil pada Al-Quran. Hafal semua? Alhamdulillah. Jadi ngerti ya kenapa disebut tahun gajah? Nah, kalau sudah gitu mungkin ada yang bertanya, Mbak Wilda,
Saya dulu, ada yang bertanya, saya dulu waktu lahir sama dukun beranak. Nah, di meja ada kue, terus ada pasukan semut menyerbu kue itu. Berarti saya lahir tahun semut, gitu? Enggak. Atau mungkin lagi, Mbak Wilda, saya dulu lahir di sawah. Karena waktu itu saya mau lahir, sawah bapak saya diserang tikus. Berarti saya lahir di tahun tikus. Benar begitu? Ya benar. Tetapi tidak diabadikan karena tidak mengganggu agama Allah. Nggih napa mboten? Nggih. Hadirin yang dirahmati Allah. Lalu untuk apa Rasulullah dilahirkan ke dunia ini? Untuk apa Rasulullah mendatangkan bumi ini? Ada yang tahu? Pertanyaan, ada yang Ayo, ada yang tahu? Ayo dikasih kuis, dikasih hadiah sama Mbak Wildana. Kuisnya nanti. Oh, kuisnya nanti. Tidak apa-apa sudah. Ini hadiahnya. Karena Rasulullah diutus ke bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak. Jadi Rasulullah lahir ndak enak-enakan. Ndak enak-enakan Rasulullah bilang ke Khadijah, "Wahai Khadijah, istriku tercinta." Kata Rasulullah, "Saya diutus di sini hanya untuk jalan-jalan keliling-keliling dunia. Naik onta manggut-manggut. Nasi goreng Arab, saus kurma. Nikmat. Nanti kita makan berdua di pantai Hawaii. Setelah ke Hawaii nanti kita bulan madu ke Bali." Bukan gitu misi Rasulullah. Tapi Rasulullah diutus ke dunia karena innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus ke bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak. Hadirin yang dirahmati Allah. Jadi jelas Rasulullah diutus hanya untuk satu, menyempurnakan akhlak manusia. Karena dulu pada zaman jahiliyah, zaman kebodohan, Masya Allah, mungkin perempuan yang ada di sini kalau nggak ada Rasulullah sudah habis. Genawatan. Karena kebiasaan orang Arab, kalau anaknya lahir dikubur hidup-hidup. Kenapa? Takut kelaparan. Perempuan lahir, melahirkan anak perempuan dikubur hidup-hidup. Kenapa? Karena takut menjadi aib. Kenapa kok aib? Karena menurut pemikiran orang-orang jahiliyah, perempuan dilahirkan hanya untuk melahirkan. Nggih napa mboten? Perempuan dilahirkan hanya untuk pemuas nafsu saja. Nggih napa mboten? Nggih. Nah, terus kebiasaan umat jahiliyah tadi yaitu perempuannya pamer-pamer. Kalau nggak punya gelang sak renteng, terus kalung sampai gelandot, kudunge teko sutra, ndak kira metu. Iya bener, pamer-pameran, panas-panasan. Jadi sesama tetangga itu tidak ada yang namanya kerukunan. Itu perempuannya. Lek sak niki Bu, ibu-ibu blonjo ulijo dek ngarepan, sarunge Mas yo ngeper 17 gak apa-apa. Nggih napa mboten? Nggih. Itu yang perempuan. Kalau yang laki-laki, zina di mana-mana, judi di mana-mana, pencurian di mana-mana, peperangan tiada henti. Hadirin yang dirahmati Allah, coba kita berpikir, bagaimana jadinya kalau Rasulullah tidak diutus ke bumi ini? Apa jadinya?
Jadinya adalah judi setiap hari. Betul? Betul. Kenapa? Judi setiap hari. Judi setiap hari. Zina setiap malam. Mencuri setiap toko. Itu jadinya kalau Rasulullah tidak diutus ke bumi ini. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, ada cerita yang mencerminkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Pada zaman Rasulullah itu setiap mau berjalan menuju masjid, pasti ada seorang pemuda yang selalu meludahi Rasulullah. Ngerti diludahi? Diidoni. Jadi setiap Rasulullah mau masuk masjid pasti diludahi. Setiap mau berangkat, duh. Berangkat lagi, duh. Kadang menek kelopo, duh. Itu, tapi apa? Rasulullah tetap diam. Sampai suatu saat Rasulullah mau pergi ke masjid. Tapi Rasulullah heran, kok nggak ada orang yang biasanya ngidoni saya. Terus Rasulullah mencari. Sampai suatu ketika ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, Anda mau kemana?" "Saya mau mencari pemuda yang setiap hari meludahi saya." Itu. "Kemana dia?" "Dia sakit ya Rasulullah," jawabnya. Lalu Rasulullah langsung kembali ke rumahnya berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, adakah makanan untuk hari ini?" "Ada, kurma sama roti." "Bungkuslah." Dibungkus. Lalu dibawa oleh Rasulullah menuju sebuah rumah. Tok tok tok. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Siapa?" "Saya Muhammad." "Muhammad siapa?" "Itu biasanya langganan sampean." "Langganan apa?" "Itu biasanya yang diludahi." Langsung kaget. Mendengar itu langsung kaget, langsung dibuka. Subhanallah. Meskipun Rasulullah diludahi setiap hari, tetapi Rasulullah tidak pernah dendam. Nggih? Rasulullah tidak pernah dendam. Malah katanya orang yang sakit, "Wahai Muhammad, sesungguhnya kamu adalah orang yang pertama kali menjenguk saya. Karena sampai sekarang tidak ada teman-teman saya yang menjenguk saya, hanya kamu yang pertama kali menjenguk." Jadi seketika itu pemuda langsung ikrar, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Dia langsung masuk Islam. Itu Rasulullah. Ya jalarek gini. Didoni sepisan. 2 hari mau ngaji ke TPQ Al Azmi. Mau jalan didoni 1 kali. Sabar. Alhamdulillah. Hari kedua diidoni maneh, grendem di hati wis. Hari ketiga diidoni maneh, ngomel-ngomel sepanjang jalan. Bener? Iya kayak gitu. Iya. Sama. Terus hari ketiga nggak ada yang ludahi lagi. Kemana? Dicari. Rek, kok ndak ono arek sing idoni aku? "Arek iku loro." "Alhamdulillah, mandar ulare mate." Itu. Ini bedanya kita dengan Rasulullah. Ini adalah contoh dari gambaran Rasulullah yang memiliki akhlak mulia, sampai-sampai Allah memujinya dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 8. "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Sesungguhnya engkau Muhammad adalah orang yang berbudi pekerti luhur. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi sungguh besar demi misi, satu-satunya misi menyebarkan akhlak pada manusia. Rasulullah sangat kuat dan gigih
Bahkan suatu ketika Rasulullah untuk mempertahankan risalahnya sampai diblokade. Jadi keluarganya Nabi Muhammad dan keluarganya Bani Abu Thalib itu diblokade. Ngerti diblokade? Jadi Rasulullah itu diasingkan, tidak diberi makan, tidak diberi minum, sampai-sampai Rasulullah hanya memakan daun-daunan, daun mentah dimakan untuk mengisi perutnya. Subhanallah. Ini bukti keteguhan beliau yang memiliki al-azmi, keteguhan hati beliau untuk terus menyampaikan risalah demi kemaslahatan umatnya. Alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati Allah. Lanjut nama buatan. Lanjut. Kirang pinten menit, Bu? Tak kerso. Lanjut. Saking cintanya kepada umatnya, Rasulullah sangat mencintai umatnya. Sampai-sampai waktu itu Rasulullah mendekati ajalnya, beliau masih memikirkan umatnya. Jadi ketika Rasulullah ada di kamar, ada pintu diketok, tok tok tok, assalamualaikum. Rasulullah menyuruh anaknya Rasulullah, wahai Fatimah, tolong bukakan pintunya. Dibuka. Waalaikumsalam. Dibuka. Apakah ini rumahnya Rasulullah? Iya, jawab Fatimah. Tapi ayah saya masih sakit. Nah, Rasulullah mendengar, jadi Rasulullah menyeru kepada Fatimah, ya Fatimah, suruh masuk kedua orang itu, karena beliau adalah malaikat maut yang akan menjemput ajalku. Sampai saat itu keadaan Rasulullah semakin parah, semakin sakit, semakin panas, keadaannya semakin memburuk. Dan Rasulullah masih khawatir, bagaimana umatku? Ini yang perlu kita pikirkan. Sesakit-sakitnya Rasulullah masih memikirkan umatnya. Dan sebelum dicabut, Rasulullah bertanya, wahai malaikat Jibril, apakah ada kabar yang membahagiakan bagiku? Ada ya Rasulullah. Apa? Bahwa langit-langit, pintu-pintu surga akan dibuka, malaikat-malaikat akan menyambut kedatanganmu di akhirat nanti ya Allah, ya Rasulullah, katanya. Apakah Rasulullah bahagia? Rek, kalau sampean mau mati, pas tanya, apakah ada hal yang membahagiakan bagiku? Ada. Apa? Pintu-pintu surga akan dibuka, malaikat-malaikat akan berbaris untuk menyambut arwah sampean. Senang apa ndak? Senang. Tapi Rasulullah mendengar berita itu, dia sedih. Dia masih menghiraukan umatnya, bagaimana umatku nanti, wahai Jibril. Lalu Jibril menjawab, saya pernah mendengar Allah berfirman bahwa umatnya sampean Nabi Muhammad akan masuk surga lebih dulu. Umat-umat Nabi terdahulu tidak boleh ada yang masuk kecuali umatnya Nabi Muhammad masuk semua. Siapa umatnya Nabi Muhammad? Siapa? Kita ini semuanya umat Nabi Muhammad. Jadi nanti umat-umatnya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Harun, Nabi Ibrahim tidak boleh masuk surga sebelum kita nanti masuk surga duluan. Alhamdulillah. Seneng napa mboten? Seneng. Nah, mendengar kabar itu Rasulullah sangat bahagia. Dan
Beliau berkata, "Wahai malaikat maut, sekarang saya sudah lega mendengar berita tersebut. Jadi silahkan Anda mencabut nyawa saya. Tapi pelan-pelan ya." Jadi ditarik, jempolnya ditarik itu sangat sakit. Sampai di perutnya beliau berkata, "Wahai malaikat maut, sesakit inikah sakaratul maut?" "Iya ya Rasulullah, ini adalah saya mencabut nyawa yang paling halus." Paling halus Rasulullah sampai kesakitan. Lalu bagaimana umatku? Nyawanya sampai di perut, masih memikirkan umatnya, bagaimana nanti sakaratul mautnya umatku. Jadi beliau bersabda lagi, "Wahai malaikat, timpakanlah setengah dari sakitnya sakaratul maut kepadaku." Jadi sakitnya sakaratul maut itu setengahnya sudah dilimpahkan semua kepada Rasulullah. Subhanallah. Inilah bukti kecintaan kita, bukti kecintaan Rasulullah kepada kita. Sampai-sampai sakaratul mautnya umatnya pun beliau tanggung separuh. Tidak nanggung-nanggung, tidak seperempat, tidak sepersepuluh, separuh rasa sakitnya langsung ditanggung. Setelah itu ditimpakan semua sakitnya, lalu ditarik lagi sampai di dadanya. Rasulullah masih menjerit, "Ummati, ummati, ummati." Masih menyebut. Bukan Rasulullah sakaratul maut sampai di dada, bukan memikirkan, "Ya opo sawahku besok yo, anakku durung kawin, besok lek aku gak ono umur, mantuku iki ganteng apa ndak, mantuku iki ayu apa ndak, terus warisanku sing ndek gudang duwe sing 100 juta gawe anak siji, sing 200 juta digawe mantu." Ndak seperti itu. Tapi Rasulullah ketika sakaratul maut menyebut ummati, ummati, ummati sampai 3 kali. Artinya apa? Umatku, 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 sampai 3 kali. Setelah itu berpisahlah arwah dan jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Beginilah ceritanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking cintanya beliau kepada kita. Rek, wis ngantuk? Ndak. Rasulullah sangat mencintai kita. Tapi pertanyaannya adalah, sekarang kalian yang paling dicintai itu siapa? Ayo, siapa? Siapa? Pacar? Masya Allah, sik cilik wis duwe pacar. Apakah kita tidak malu kalau kita lebih cinta kepada pacar kita tapi tidak mencintai Rasulullah? Malu. Kalau kita mengingat dakwahnya Rasulullah di Bani Taif, beliau ingin berdakwah ke negeri Taif, dan sebelum Rasulullah berdakwah sudah dilempari batu. Sebelum menyeru sudah dilempari batu oleh masyarakat Taif. Sampai-sampai kepala beliau berdarah, kakinya beliau pun berdarah. Kalau berjalan sudah terseok-seok, pincang. Hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah sampai pincang tapi beliau tetap sabar. Ini akhlaknya Rasulullah, tetap sabar meskipun dilempar batu, dilempar kayu sampai kakinya berdarah. Malaikat tidak terima, malaikat tidak terima, turun ke bumi berkata, "Wahai Rasulullah, saya telah diperintah oleh Allah
untuk menuruti segala apa yang diperintahkan oleh kamu. Sekarang tinggal menunggu izinnya sampean. Taif itu dihimpit oleh 2 gunung. Izinkan saya menggulingkan salah satu dari gunung tersebut kepada Bani Taif untuk sebagai hukuman. Apa jawabnya Rasulullah? Nggak usah malaikat, nggak usah. Buat apa kalian melemparkan gunung? Kasihan umat saya, mereka masih belum tahu apa itu Islam. Beliau masih belum tahu, mereka masih belum tahu apa itu ajaran tauhid. Biarkanlah, tetapi marilah kita berdoa semoga Bani Taif melahirkan keturunan-keturunan yang ahli tauhid, yang ahli agama, dan ahli pembela agama Islam. Subhanallah. Ini Rasulullah, malaikat protes pun ditahan. Gunung mau dilempar pun beliau tidak mau karena kasihan. Tapi kalau anak-anak sekarang, anaknya nakal, mau dijewer sama gurunya, sudah lari laporan ke orang tuanya. Ndak terima, orang tuanya ndak terima, langsung ngelabrak ustadzai. Wonten sing ngoten. Wonten. Kata nggih. Kata. Dorong dijewet, belum dijewet. Tapi masih mau, masih diancam. Marene kon tak kutek marene. Wes melayu lapor nang mak. Ma, aku dijewet ambek buku, ambek ustadzaku dek kono. Sopo le? Ustadzaku kate jewet. Diparani langsung bapakne, ibune, embae, boyote, rombongan. Lapo ngelabrak ustadzai. Wonten sing ngoten. Wonten mawon nggih Bu nggih. Nah, ini perbedaannya. Rasulullah tetap sabar meskipun kakinya berdarah-darah sampai tidak bisa jalan, sampai pincang. Tapi sepeninggal Rasulullah banyak pembangkangan yang terjadi. Apa pembangkangan itu? Banyak orang-orang yang meninggalkan zakat, banyak orang-orang yang murtad kembali kepada agama mereka sepeninggal Rasulullah. Tapi Bani Taif yang dulu melempar Rasulullah dengan batu, sekarang memegang panji-panji Islam yang semakin kuat. 100% tidak ada yang keluar dari Islam. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Sik, kari titik. Nah, pertanyaannya, sekarang saya tanya lagi, siapa yang paling kalian cintai? Rasulullah. Tapi kenyataannya kita sebagai negara berkembang, terutama Indonesia, sudah meniru budaya barat, sudah mencintai orang-orang barat, sudah mengidolakan orang-orang barat. Gena obatan. Boten semerap. Iya, mungkin di sini tidak. Di sini saya yakin tidak ada. Tapi di Konir banyak. Iya. Masyarakat sekarang sudah mencontoh budaya barat. Bukan mencontoh teknologinya, tapi budayanya sudah dicontoh. Otaknya belum modern, otaknya belum barat, tapi penampilannya sudah barat. Akhirnya apa? Kalau di barat sudah ngetren jambul katulistiwa, di sini juga ngetren jambul katulistiwa. Ada yang dengar jambul katulistiwa? Gimana? Itu loh Syahrini, punyanya Syahrini, jambul. Nah, akhirnya apa? Masyarakat di sini meniru jambul katulistiwa. Tetapi karena tidak memiliki alat,
tidak memiliki ilmu untuk membentuk jambul katulistiwa. Akhirnya apa? Jadi jambul kakak tua, jambul bledek. Gena obatan jambul dek tengahin jeprak dek kene entek. Wonten napa mboten sing kaya ngoten? Kata salah wes jeprak dicet. Cet gak cukup siji. Dek kene merah, dek kene kuning, dek kene hijau, di langit yang biru. Dadi merah kuning hijau di langit yang biru. Iku jambul era saiki. Nggih wonten-wonten. Bener apa mboten? Banyak terjadi seperti itu. Itu yang laki-laki. Yang laki-laki. Belum lagi perempuan. Otaknya belum barat, otaknya belum modern. Tetapi penampilannya sudah modern. Apa yang terjadi? Sekarang ada yang mengatakan, nyun sewu nggih Bu, nyun sewu rek, amit. Pahanya perempuan itu ada yang mengatakan lebih murah daripada pahanya ayam. Nggih napa mboten? Soalnya napa diler. Pakaiannya sudah betetet koyok lepet. Pakaiannya sudah kekurangan baharat. Sudah kekurangan bahan pakaiannya. Terjadi kalau orang barat seksi pakai seginian, seksi. Nggih napa mboten? Seksi napa mboten? Seksi. Pakai tank top tok orang barat, seksi napa mboten? Seksi. Kalau orang barat tinggi, putih, bersih, seksi. Tapi yang kalau orang sekarang nggak tahu teknologinya, salah wes lemu, dewor, ireng, panuan maneh. Kan ada baju yang disinya tertutup tapi di tengahnya bolong. Ada kan ya? Kalau orang kunir yang pakai kayak gitu, kalau dilihat sopo iku lumayan ayu. Sedang wes balik ado panune bunder gede. Ini kalau mencontoh barat tapi tidak tahu teknologinya, seperti ini. Jadi inilah figur kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dalam berpakaian, hanya dalam berpakaian. Kehidupannya pun sudah kebarat-baratan. Gimana? Kalau dulu, santri dulu, kalau bertemu orang tua, pasti menundukkan kepala. Tapi kalau santri sekarang ketemu ustadzahnya, halo ustadzah, halo pak, halo bu guru ne ustadzah, diceluk halo. Belo po, geno boten. Ada yang seperti itu? Ada banyak. Tapi insya Allah santri-santri TPQ Al-Azmi ini kalau ketemu gurunya selalu nunduk. Nggih bu? Nggih, alhamdulillah. Kalau ketemu ustadzanya ngucapkan salam, assalamualaikum ustadzah. Nggih napa boten? Ngoten sedaya. Alhamdulillah. Jadi karena umat Islam sekarang ini salah figur, bobrok, akhlaknya hancur. Kan sudah ada di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan. Jadi kita sungguh keterlaluan kalau kita mencontoh budaya-budaya barat, orang-orang barat yang tidak meninggalkan jejak pada Islam tapi kita cintai. Itu salah besar. Nah, inilah fungsi akhlak. Fungsi akhlak bagi kita, bagi kehidupan kita, bagi masa depan, bagi masa depan kita, akhlak.
Semoga kita sebagai generasi muda selalu menggunakan akhlak kita dalam bersantun dan selalu mencontoh akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok koyok ngantuk kabeh? Ngantuk ke? Monggo selawatan. Salatullah salamullah. Kurang kompak, kurang kompak. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ibu-ibu mau sedaya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Budal sekolah moco bis. Kurang kompak. Budal sekolah moco bis. Budal ngaji moco bis. Moco Al-Quran munipis. Ndak disangoni munipis. Bismillah. Alhamdulillah. Gak disangoni alhamdulillah. Dadi ibu-ibu lek anae budal ngaji, budal sekolah ndak usah disangoni, wis bersyukur. Alhamdulillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Hadirin yang dirahmati Allah, sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan seperti yang saya katakan tadi, di akhir pidato saya akan memberikan kuis. Ini sudah ada hadiahnya. Kok cek katai? Ini saya bawa sendiri hadiah. Ini kalau saya kasih pertanyaan, angkat tangan, nanti maju ke depan. Siap? Siap. Le ono kuis nomor 1 yo rek yo. Ya tapi yo apa? Yo. Iya wis. Pertanyaan yang pertama. Pada tanggal berapa Rasulullah dilahirkan? Angkat tangan. Ayo. Ayo itu siapa wis? Nah, iya. Iya, ayo. Ayo sampean Dek. Sampean maju. Saya butuh 2 orang. Beri tepuk tangan yang gemuruh. Pertanyaan yang kedua. Pada tahun apa Rasulullah dilahirkan? Oh, mari disebut. Tetap maju apa gugur pertanyaannya? Gugur. Aduh, golek pertanyaan maneh. Ya wes, pertanyaan yang kedua. Siapakah nama saya? Ayo. Saya wawancara dulu. Siapa namanya? Wildana Rahmah. Tuh, nama saya di copy jadi 2. Saya tanya nama sampean, siapa namanya? Naswa Kamalia. Kelas 3. Kelas 3. Kalau ini? Husnul Khairah. Kelas 6. Status pacaran. Ayo sebelum enggak langsung wis. Tadi saya tanya apa? Yang sampean? Ayo apa? Pada tanggal berapa Rasulullah dilahirkan? 12 Rabiul Awal. Betul? Betul. Terus ini siapa nama saya? Wildana Rahmah. Betul? Betul. Wis bener wis.
Sebelum saya ngasih hadiah, saya suruh sholawatan kayak tadi. Biar semangat, setuju? Sholawatan sama teman-teman dua ini setuju? Apal si Irane? Iki aku nggoker PA-ne iki, Mang. Sebelum menerima hadiah, saya suruh sholawatan dulu. Setuju semua ya? Setuju. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habilillah. Monggo. Salam Berdua. ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Budal ngaji maca Budal ngaji moco bismillah. Budal ngaji maca bismillah. Budal sekolah maca bismillah. Mulai sekolah alhamdulillah. Terus Gak disangoni ya alhamdulillah. Gak disangoni alhamdulillah. Urung wis hadiahe. Nah, beri tepuk tangan yang gemuruh. Saya jadi Kak Arus baru. Silakan duduk. Hadirin yang dirahmati Allah, cukup sekian pidato saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf atas segala kekhilafan. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada ustadzah kita kecil, yaitu dai kita Mbak Wildana Rahma. Demikian ibu-ibu, kami aturkan terima kasih. Allahumma sholli ala Muhammad.